Ya, kita udah mulai record. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Udah lama banget. Terakhir kita ketemu 7 abad yang lalu kayaknya. Oh, nggak selama itu juga ya? Oh, nggak selama itu juga. Udah kayak udah seumuran jin kayak saya, Pak. Wah. Wah, pas siapa, Pak? Yang punya. Oh, yang punya. Iya. Kita masih yang punya. Gimana, Pak? Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Haris. Teman-teman semua. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayak sibuk banget, Pak. Kemana aja, Pak? Ini alhamdulillah saya kan pasca dari kepengurusan di KONI Tangsel, saya alhamdulillah diminta join bergabung di KONI Pusat. Wah. Bersama Pak Sekumnya Tangsel juga nih. Oh iya. Sama Pak Oki ya, Pak Joko Nugroho. Kita gabung minta untuk menjadi staf ahlinya Pak Ketua Umum KONI Pusat. Wah, staf ahli. Ini staf ahli itu kerjanya apa sih, Pak? Staf ahli membantu lah, memberikan masukan, memberikan informasi, hal-hal yang mungkin terkaitan dengan, karena kita membawahi 3 bidang nih. Kita di sana di Pulahta membawahi bidang usaha sama TIK. Bidang usaha dan TIK. Ya. Kalau bidang usaha biasanya apa sih, Pak? Emang ada, maksudnya KONI kan fokusnya olahraga, Pak. Betul. Apa urusannya? Betul. Enggak, tapi kan gini, kita nih kan juga mendapat amanat untuk bagaimana caranya untuk membuat KONI ini untuk bisa mandiri. Mandiri. Ya, Menarik. kemandirian ini kan diperoleh dari usaha-usaha yang akan kita lakukan. Dan ini di bawah petunjuk yang Pak Ketua Umum kita ya, Pak Letjen Purnawiran Pak Marsiano Norman, kita ada bidang-bidang yang sedang kita digest untuk bisa kita upayakan lah. Nah, itu tugasnya kita nih, staf ahli, untuk mendorong teman-teman bidang usaha yang ada, yang bidangnya ada, tapi kita yang membawahi beberapa kawan-kawan yang ada di sana. Oke, kalau IT-nya sendiri itu apa tuh, Pak, maksudnya, Pak? Ya, IT tentunya bagaimana kita bisa mendigitalisasi kemampuan atau paling tidak data-datanya atlet segala macam. Karena sekarang nih kita nih nonsen juga ya kalau kita bicara prestasi tanpa data ya. Nah, ini datanya penting nih. Nah, ini bagian dari upaya KONI Pusat juga menyatukan data-data atlet seluruh Indonesia. Oh, tapi kalau ngomongin tadi kan data, emang seberapa penting, Pak, data untuk atlet tuh? Data itu sekarang di era modern begini, data adalah segalanya ya. Iya. Jadi data itulah, based on data tersebut kita bisa melakukan upaya-upaya, kita bisa melakukan kebijakan-kebijakan. Bisa juga kalau data, bahkan sekarang di KONI Pusat ada ini nih, sport intelligence. Sport intelligence apa lagi tuh? Jadi intelnya olahraga. Intelnya olahraga. Penting itu. Kita tahu daerah negara lain kemampuan atletnya bagaimana, alat-alatnya dia udah punya apa aja. Jadi sport intelligence ini juga menarik nih. Karena itu bisa dibawa di level bawah pun bisa deh, kabupaten, ngelirik kabupaten lain kemampuan bagaimana ya kan, provinsi lain dengan provinsi lain. Dan kalau kita di KONI Pusat kita lihat negara lain gimana nih kemampuan atlet-atletnya, sarana venue-venue yang mereka miliki. Karena venue ini juga pengaruh sama prestasi. Oh, iya. Mustahil lah ada prestasi kalau nggak punya venue. Itu udah nonsen lah. Iya, benar. Sehingga itu yang jadi adanya sport intelligence. Kalau di daerah itu udah mulai ada juga, Pak? Apa gimana, Pak? Ya, ada, tapi nggak secara ini ya. Nggak, dulu mungkin tanpa disadari bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan sport intelligence. Ngamati kemampuan lawan. Iya. Wah, kita punya, misalnya kalau di cabang olahraga tertentu gitu, dia atletnya udah ada yang levelnya ini, udah punya sertifikasi ini, dia pernah juara di sini. Itu kan pengaruh tuh. Iya. Menentukan nanti kita ngelawan harus gimana nih ininya nih. Benar. Nah, itu bagian part dari sebuah kegiatan sport intelligence. Sehingga dari data yang sudah ada itu menjadi sebuah acuan. Yes. Jadi kerangka berpikirnya dan kerangka bertindak. Kalau bahasa di TNI gitu tuh, ya. Jadi ada data itu membuat kita punya analisa. Iya. Bagaimana kita bergerak, bagaimana kita harus punya formula untuk bisa
harus lebih unggul dari lawan kita. Bisa jadi sebuah contohnya gimana Pak? Bagaimana kita bisa ngelihat negara lain untuk implementasikan ke kita? Gini, kan misalnya ada atlet dengan kemampuan tertentu, Iya. kita akan lihat dia latihannya gimana nih. Itu kan bisa ini, makanya kadang kalau mungkin Mas Aris kalau ngelihat misalnya ada negara Iya. event sepak bola aja lah misalnya ya. Iya. Dia latihan, wartawan boleh masuk nggak? Enggak sih. Nggak boleh. bisa. Ditutup. Kan gitu. Ada sesi tertentu nanti pas latihan yang bercanda-bercanda boleh. Oke. Tapi begitu dia ngomong taktik, dia teknis. wah itu udah nggak bisa. Pasti ditutup. Hmm. Karena itu pasti adalah itu kan sebenarnya kita Iya. tutupin itu kan part dari kegiatan pengamanan intelijen. Benar. Pengamanan data. Lu jangan sampai tahu kemampuan winger gua gini, gua punya back nanti siapa aja. Ya kan, yang jago di counter attack nanti siapa, kemampuan Iya. fisik yang paling bagus siapa, itu nggak dikasih tahu itu. Ya itulah sebagian dari sebuah kegiatan intelijen olahraga. Keren. Oh menarik. Dan ini Pak Ketum kita di tahun ini memang ada bidang itu yang khusus dan ada wakil ketuanya juga yang membidangi bidang itu. Oh, Jadi ada sport intelligence baru nih. Baru. Bener, Aris pun juga baru denger ini, Mas. Tapi ngomongin tadi sedikit seputar tentang olahraga, Pak. Menurut Bapak, olahraga bola itu terlalu dominan nggak sih daripada bidang olahraga cabang lain? Sebenarnya kan dikatakan dominan bukan dominan ya, tapi kembali lagi bahwa ini pasar nih kita ngomongnya nih, Iya. market. Bahwa sepak bola adalah salah satu ya dari beberapa cabang olahraga yang cukup peminatnya di kita ini sangat tinggi. Ya, karena populer, favorit, ya jadi semua orang pada punya perhatian khusus nih. Iya. Ya, tapi ini kan ada plus minus. Artinya dengan komposisi penduduk Indonesia sebanyak ini, sebenarnya ini potensi sepak bola kita harusnya luar biasa nih. Iya, benar. Tapi juga jangan salah, China aja yang gedenya juga segitu. Kalau dibilang sepak bola ternyata dia juga 11-12 sama kita nih kan gitu ya. Iya. Walaupun sekarang upayanya kita ngelihat di China, waduh Mas Aris, mereka tuh punya venue, punya akademi, lapangan bolanya itu lebih dari 10 biji. Wow. Banyak. Dan pelatihnya banyak orang Indonesia loh, jangan salah loh. Masa sih, Pak? Ada. Wah, keren ya. Karena ada potensi di sana. Ada saya punya kawan itu memang jadi pelatih sepak bola di salah satu provinsi di China. Jadi mereka sedang membangun itu. Dan karena banyak, terus jadi seolah-olah semua perhatiannya mau ke sepak bola. Ya karena memang itu tadi adalah olahraga yang salah satu yang paling populer, menarik minat, perhatian, dan atensi orang banyak. Sehingga ya jadi itu. Walaupun secara prestasi, ya sebenarnya kita masih struggle ya, masih mencoba untuk menjadi yang terbaik. Untuk even di ASEAN sekalipun gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya dari cabang olahraga lain pun juga punya potensi, mungkin lebih soal ke market aja ya. Ya boleh dikatakan demikian. Jadi olahraga itu kadang tergantung juga dari market juga gitu. Iya, benar. Termasuk ke sponsor ya. Iya. Itu terkaitannya ke sponsor nih. Kenapa kok bola kalau dibilang prestasinya kan nggak ada, kenapa sponsor ke situ semua? Kita bicaranya market nih. Marketnya luas sekali soalnya ya. Demand-nya ada di situ kan gitu ya. Iya. Jadi ya sementara ada olahraga yang prestasinya sampai dunia nih Mas, tapi kok nggak dicolek-colek nih ininya kan gitu ya. Itulah ya itu tugasnya kita untuk memberikan memberikan edukasi, memberikan informasi. Ini lo juga ada cabang olahraga lain yang juga punya prestasi yang bagus. Iya. Dan membawa nama Indonesia. Yang penting kan sebenarnya kalau kita jumlah medali kalau Benar. benar gitu kan. Iya. Oke. Nah, tapi balik lagi kita ngebahas lagi tentang olahraga nih. Kalau dari perspektif Pak Stafsus nih, Indonesia kan sebenarnya punya potensi besar di cabang olahraga. Kira-kira untuk saat ini mungkin selain daripada olahraga, dari Bapak sendiri, perspektif Bapak sendiri, potensi paling besar di cabang olahraga kita tuh apa sih, Pak? Gini, kita lihat karakter dari sumber daya manusianya yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tadi kita udah singgung sport intelligence, ini ada sport science satu sisi lagi. Sport science. Sport science, yang mana sudah ada penelitian orang Indonesia tuh
jagonya di cabur-cabur apa aja itu sebenarnya sudah bisa kebaca. Misalnya cabur yang tidak membutuhkan ketahanan tubuh yang sangat luar biasa, yang panjang, tapi yang pendek-pendek misalnya. Ini ambil contoh aja nih, ambil contoh ya. Basket misalnya. Basket itu populer juga nih. Iya. Tapi kalau untuk level yang 5-5, yang 5 on 5, Indonesia ini masih kurang prestasinya. Oke. Karena apa? Kalau 5-5 lawannya orang-orang bahkan di ASEAN aja ya, lawan Filipina, tinggi-tinggi segala macam. Kita masih belum bisa maksimal. Kayak saya waktu itu pernah ngelihat atlet wanita basket di China itu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Sampai 190, 100 Ya, sampai 200. Dan tapi jangan salah. Kalau untuk 5 on 5 mungkin kita kurang prestasinya, belum ya. Iya. Tapi kalau 3x3 kita jago. Oh. Bahkan bisa sampai level Olimpik. Iya. Nah, karena satu mainnya cuma setengah lapangan. Jadi ini karakter apa? Endurance orang kita cocok untuk yang pendek-pendek tadi tuh. Yang pendek ininya artinya pendek tuh bukan pendek orangnya ya, tapi pendek menggunakan tenaganya. Kenapa kita futsal lebih jago daripada bola? Karena lapangan lebih kecil. Iya. Ya kan? Masalah egality, kelincahan segala macam, Indonesia hebat, diakui itu. Iya. Ya, tapi jangan kalau dulu Sintayong bilang kalau Indonesia babak pertama masih jago, babak kedua hancur. Kenapa? Endurance nih. Endurance. Benar. Iya. Ya, jadi ada di situnya nih. Nah, kalau yang cocok buat Indonesia berarti makanya sekarang pemerintah lebih memfokuskan kepada cabang-cabang olahraga yang memang memiliki potensi di Olimpiade. Apa nih jagonya? Bulu tangkis, udah bulu tangkis. Udah jangan ngomong yang lain, bisa baratnya gitu ya. Nah, ini akan dibawa, apalagi ada efisiensi yang sangat global di Indonesia. Udah deh, pilih aja cabur-cabur yang memang punya potensi medali, punya potensi pembinaan, walaupun tidak terus yang lain nggak usah, enggak. Tapi yang potensial untuk bisa menjadi yang terbaik itu yang jadi atensi utama. Artinya kan dari sport science ini jadi penting untuk meriset ya Pak ya? Betul. Riset dari situ ada data riset tadi bahwa dilihat orang Indonesia ternyata lebih cocok untuk yang kelasnya karena ototnya mungkin, karena di sisi ketahanan fisiknya, VO2 max-nya itu cocok hanya untuk yang pendek-pendek tadi, yang short ininya. Jadi ya memang harus dilihat begitu, jangan otot kita jago ngalahin pemain NBA, nggak mungkin. Tapi 3x3 kita mampu bersaing. Itu bukti tuh. Jadi kalau 3x3 kita sampai Olimpik, bahkan kan kita punya ASEAN, Asia kita bahkan bisa bicara. Tapi kalau begitu 5 lawan 5 kita teteran. Iya. Berat tuh gitu dari situnya. Menarik banget tuh. Jadi memang sport science tuh jadi lebih bikin kita spesifik untuk menentukan apa aja yang dipertandingkan untuk nunjukin kepotensian. Ya, jadi sehingga akan kepilih cabur-cabur yang mana yang menjadi priority. Nah, kalau sekarang kan dikecilkan, satu the bond, desain besar olahraga nasional tadi. Kemudian olahraga yang orientasinya Olimpiade. Iya. Jadi ini pemerintah sekarang lagi ya udahlah, karena mau bagaimana Mas, bahwa olahraga ini akan membawa nama Indonesia kemana saja. Ya, sekarang pembalap kita udah bicara, karena sebenarnya pembalap kita punya potensi. Tinggal sekarang, ternyata pembalap Indonesia bisa loh bersaing, karena kan tubuh kan harus yang spesifik kan, pembalap itu kan, malah justru yang kecil-kecil. Bener. Punya ketahanan fisik, nah tinggal ketahanan fisiknya. Ketahanan fisiknya digenjot. Pembalap itu memang, itu gila, endurance di dalam tubuhnya luar biasa. Selain nyalinya ya. Iya benar. Fisiknya juga harus menunjang. Jangan kayak dulu lah. Mau balap, maaf nih ada yang orang balap tuh terkenal malah yang negatif. Udah nggak bisa kalau sekarang begitu. Nggak bisa karena pembalap itu justru butuh konsentrasi, butuh ketahanan fisik yang prima. Endurance tadi itu ya penting. Iya. Selain skill ya. Nah, tadi kita ngebahas udah cukup panjang tuh, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, apa sih, kalau dari, sekarang kan Bapak mungkin bisa lebih ngelihat secara helikopter view, Pak. Lebih dari atas. Kalau ditanya bagaimana atau apa yang harus kita benahi untuk pembinaan atlet dari grassroots tuh gimana, Pak? Nah, ini menarik nih, Mas Aris. Alhamdulillahnya, kami ini secara pribadi
berangkat dari atlet dulu. Iya. Kemudian saya pernah jadi pembina. Kemudian pengurus di cabang olahraga. Iya. Kemudian dipercaya pernah menjadi pegang Konika sebuah kota level Iya. paling bawah. Kemudian sekarang ada di tingkat pusat. Iya. Itu ngalamin sendiri sebagai pelaku, sebagai pembina ya. Sekarang pembina malah levelnya nasional. Itu ngelihatnya bahwa wah ini pembinaan ini nggak segampang itu juga ya. Artinya cuma kita nggak boleh melupakan kawan-kawan yang di kabupaten kota, cabur-cabur yang ada di level kabupaten kota yang berjuang untuk bisa nemuin atlet. Iya. Memperjuangkan mereka punya level tertentu, paling tidak di level kabupaten kota, loncat dari provinsi, loncat dia menjadi nasional. Itu semuanya berangkat dari bawah. Dari bawah. Jadi pembinaan di bawah ini nggak boleh tidak benar nih. Dan harusnya memang mendapat perhatian yang lebih. Karena apa? Karena dari sinilah kita menemukan atlet-atlet itu muncul, atlet itu ada. Iya. Ya kalau yang di atas ini kan tinggal ngambilin aja sebenarnya. Udah jadi, udah menang di sini, udah menang di situ, ambil, cocok masuk pelatnas nih. Kan dia lupa. Sebelum di pelatnas ini dia ada di mana? Iya. Ya kan? Benar. Ada di bawah. Ada di bawah yang harus diproteksi dengan regulasi. Harus diberikan jaminan secara finansial. Karena nggak mungkin. Orang tua ini udah sangat luar biasa berkorban di bawah nih. Iya, Sebenarnya ini orang tua nih, Mas Aris. Ya, orang tua, cabang olahraga di daerah, kemudian pengurus komite olahraga di kabupaten kota. Ini yang punya andil. Mereka jadi mateng, naik levelnya. Provinsi hanya menghimpun, bikin satu kegiatan yang jangka panjang untuk pembinaan untuk ke PON. PON menang, diambil pelatnas, kan gitu aja. Iya. Nah, negara nih yang bertanggung jawab. Jadi negara ini harusnya tidak hanya ada di level sini doang nih, Mas. Ya ini mungkin insya Allah dapat perhatian nih. Jadi tidak hanya atlet pelatnas, atlet pelatnas boleh, emang harus. Iya. Tapi lu jangan lupa nih ada di pelatnas dia dari mana. Benar. Jadi ini jangan dimatiin juga yang di bawah. Ini justru harus mendapat atensi yang lebih. Dan alhamdulillahnya sekarang pemerintah dalam hal ini Pak Presiden kita ya itu punya concern yang sangat luar biasa nih di bawah nih. Bagaimana menemukan talenta-talenta muda dari awal harus punya pembinaan yang berjenjang dan bertahap sampai dia levelnya nasional. Ini sebenarnya udah road to-nya bagus sih udah. Tinggal jangan di bawah ini diaduk-aduk oleh satu hal yang nggak perlu gitu. Iya. Nah kita mencermati juga dengan peraturan-peraturan yang ada juga. Peraturan-peraturan ini di bawah harusnya kawan-kawan cabang olahraga, komite-komite olahraga di kabupaten kota ini jangan diganggu nih. Mereka punya tugas yang sangat mulia sebenarnya. Kasihan kalau benturkan dengan politisasi yang merugikan, ujung-ujungnya merugikan atlet itu. Iya, dia udah berjuang. Iya. Dan nanti yang rugi siapa? Negara. Negara nggak pernah bisa nemuin lagi. Iya. Karena nggak ada suplai kan? Benar. Kan ini kan suplai nih. Dia penyuplainya dari bawah. Benar. Gitu. Nah, balik lagi ngomongin tentang pembinaan, banyak Pak masih orang tua yang ngerasa bahwa ngapain sih jadi atlet gitu. Wah. Ngapain sih jadi atlet? Kayaknya masa depannya gitu-gitu aja gitu. Kalau mungkin pesan ini jadi suatu pesan yang terakhir nih Pak sebelum kita closing Pak. Sebenarnya sekarang orang tua itu jauh lebih memiliki lebih edukasinya lebih dapat dibandingkan zaman saya dulu. Kalau dulu benar ditentang tuh ngapain lu jadi itu lo? Makan apa lu jadi atlet? Iya. Emang bisa lu jadi atlet terusin? Paling banter jadi PNS kan gitu ya. Zaman dulu tuh ya. Iya. Itu pun kalau udah menangnya levelnya tertentu gitu kan. Iya. Tapi yang kalau di bawah-bawah mau jadi apa? Nah sekarang enggak nih. Sekarang dari penghargaan pemerintah sendiri cukup signifikan terhadap pengembangan dan pembinaan atlet. Sekarang misalnya atlet yang berprestasi kita bicara ada yang memberikan beasiswa, kemudahan dalam sekolah. Ini kan sebenarnya dikejar orang tua nih. Iya.
gara-gara atlet anaknya bisa masuk sekolah yang dia inginkan. Itu kan sebenarnya ada reward dari pemerintah lokal di kabupaten kota, memberikan reward. Kalau masih ada pemerintah kota kabupaten yang belum memberikan itu, ya mudah-mudahan dengan ada tayangan ini bisa, jangan lu sia-siain mereka, kasihan. Ya, mereka penghargaannya hanya di situ. Mereka belum ngejar harus dapat duit ini, nggak ada. Mereka kalau masih di level ini grassroots ya, ini masih bagaimana anaknya sekolah bisa masuk lewat jalur prestasi. Nah, terus tuh berjenjang Mas sampai level di provinsi. Bagaimana dia kalau provinsi apa penghargaannya? Dan zaman dulu di Tangsel kan kita bisa kasih beasiswa, ya kan, dari pemerintah kota dapat beasiswa, dari kita dulu KONI kita MOU dengan universitas-universitas, dengan sekolah-sekolah, mereka masuk gratis. Itu kan ini kan. Kemudian ada yang mau berjenjang masuk ke TNI Polri, dulu kita fasilitasi itu. Dan ternyata alhamdulillah dengan jalur prestasi olahraganya mereka bisa dapat apa yang mereka inginkan. Jadi ini sekarang sih udah paradigmanya agak inilah ya, bahwa sekarang bisa dilihat sendiri olahragawan kayak lifter kita dari Banten yang menjadi Olympic champion, world champion. Sekarang bagaimana kehidupannya? Secara status sosial beliau dikasih hadiah oleh presiden menjadi perwira kan gitu kan. Luar biasa itu. Dulu jadi perwira susah banget loh Mas. Bener. Saya ngalamin kan bagaimana jadi letda langsung jadi kapten. Wah itu buat masuk Rizky udah asal itu Mas. Itu nggak gampang jadi kapten itu. Kalau kita yang reguler mau jadi kapten sekolahnya udah berapa kali kan gitu ya. Nah ini penghargaan berarti kan. Pemerintah begitu memberikan support. Bagaimana yang masih bintara bisa sekolah perwira lewat jalur khusus. Luar biasa loh, itu nggak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah ini adalah bentuk atensi, perhatian yang menurut saya orang tua udah nggak ada alasan untuk ragu. Udah bener deh, anak gue jadi atlet, sehat, pola hidupnya terjaga, terus kehidupannya terjamin. Udah kurang apa? Kan gitu. Oke, itu teman-teman ya, bahwasannya jadi ibu-ibu juga nggak usah khawatir lagi, sekarang bisa banyak dapat beasiswa kok jadi atlet. Mau beasiswa sekolah, kuliah, habis itu juga kemudahan pada saat mereka sekolah. Dan satu Pak, kadang tuh yang suka dilupa, kalau olahraga itu mereka tuh punya influence yang besar loh Pak. Dia nggak sih Pak? Sehingga at least kalau dia mau jualan lewat online, dia nunjukin bahwa kita latihan pakai ini, itu jauh lebih dipercaya. Mas, kita udah bikin tuh Mas. Apa tuh Pak? Kita udah kerja sama Volago TikTok Indonesia. Ini upaya kemandirian atlet lagi nih. Jadi atlet jangan sampai cuma ngandelin uang pembinaan, nunggu uang pembinaan belum turun. Ini kita kasih peluru mereka. Ya, kita kasih kail. Mereka kita kerjasama dan sudah kita uji coba di satu wilayah Tangerang Raya kemarin. Kita kerjasama dengan Volago TikTok. Jadi mereka akan kita jadikan influencer. Jadi mereka dikasih produk nanti, diajarin how to make content, menjadi content creator. Karena kan menarik juga. Kehidupannya mereka ini kan menarik. Sangat. Ya kan? Sangat. Atlet itu kan kayak tentara, disiplinnya, pola hidupnya, kemudian bagaimana dia mengatur waktu latihannya. Itu kan menarik. Apalagi sekarang kan budaya sehatnya orang Indonesia kan naik nih. Benar. Lifestyle-nya udah sehat nih. Bagus. Dia kalau jadi atlet, ngapain aja sih? Nah itu dibikin tuh. Bikin konten. Ntar kalau dia pakai anduk, kalau lo mau beli sama gue, ranjang kuning. Itu kan bagus. Benar. Itu salah satu upaya kita, selain juga ada dari KONI Pusat melakukan upaya-upaya untuk bagaimana caranya KONI ini bisa mandiri. Ada upaya yang dilakukan oleh Pak Ketum. Ada beberapa lah inovasi-inovasi. Tapi di bawah kita ngasih itu tuh. Dan ada, jangan salah loh, influencer olahraga yang sekali live bisa 30-60 juta Mas. Sekali live tuh. Sekali live. Apa enggak ini dia latihan cabang olahraganya dia disorot nih. Ternyata bisa dijual. Ada live-nya. Ntar yang ngasih gift segala macam. Wah ini dasar. Ini upaya tadi tuh untuk mencoba mandiri dan bahwa
atlet itu kan punya engagement bagus juga, Bener. ya kan? Punya influence. Itu Punya yang paling influence, penting tuh. dia bisa memberikan influence yang bagus buat Iya. masyarakat. Ya ini saling inilah, dengan begitu dia dikenal, ya personal brandingnya ada, dia dapat duit. Benar. Itu yang penting, dan itu sudah kita lakukan. Dan insya Allah nanti di beberapa kota lain kita akan melakukan hal yang sama. Kita mencoba untuk memberikan pembekalan. Tapi nggak cuma atlet, pelatih juga. Oh, Kan ada tuh bagaimana ngelatih inian, itu peluang juga peluang ya, Pak, ya? juga. Keren. Jadi ini ada opportunity yang bisa diambil oleh teman-teman atlet ya. Ini bisa dicoba. Kalau memang ingin keterangan lebih lanjut bisa hubungin kita di forum KONI Kota Kabupaten seluruh Indonesia. Itu kita kerjasama dengan Volago TikTok Indonesia. Oke, baiklah teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton. Hari ini inspiratif obrolannya. Terus juga jadi makin tahu tentang olahraga di Indonesia. Yes. Keren banget. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.